Anta maksudi, engkaulah yang aku tuju. Kemananya? Warido kanapsik, dan aku ridho hanya kepadamu. Nah, ini sebenarnya ya kaifiyah, cara orang ingin berusaha agar sholatnya khusyuk. Karena kekhusyuan sholat akan menambah nilai pahala sholat. Jadi sholat yang kita lakukan itu kadang-kadang nilainya 100, kadang 95, kadang-kadang 80, bahkan mungkin 60 dan lain sebagainya. Tergantung kepada kekhusyuan kita. Dohiron wa batinan, baik dohirnya, fisiknya maupun batinnya. Nah, oleh sebab itu ya, semuanya mendapatkan pahala, cuma besaran pahalanya tergantung kepada kekhusyuan kita. Wa an Anasin, hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik. Pernah saya sampaikan, Anas bin Malik itu ajudan Rasulullah. Beliau dititipkan oleh Malik, bapakipun Anas, kepada Rasulullah pada usia 10 tahun. Kemudian menjadi ajudan atau asisten Rasulullah SAW, bahkan pernah dihina oleh orang-orang jahiliyah, bocah cilik kok jadi asisten dan lain sebagainya. Tetapi kemudian Anas bin Malik tumbuh menjadi orang yang sangat hebat. Kalau hadis-hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bisa dikatakan hadis-hadisnya adalah sahih, karena beliau yang senantiasa mengikuti Rasulullah SAW. Radhiyallahu an, semoga Allah meridhai anhu kepadanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bersabda, idza quddimal asa'u, apabila hidangan makan malam sudah tersedia atau sudah siap, wa abda'u bihi qabla an tusallul maghribah, makanan itu sudah siap dan telah dihidangkan terlebih dahulu qabla an tusallul maghribah, sebelum sholat maghrib. Niki daharin apa sholat riyen niki? Arep maghrib kok ndadak ibune Pak dahar disit nggih Pak. Kayak miki ditukokna sate kae. Niki kira-kira milih pundi niki? Langkola salat disit bae. Begitu Allahu Akbar. Ya. Di dalam hati dan pikiran kita kayak sate neng kok jane kebagian pira ya. Nah, itu. Maka kata Nabi, makanlah dulu. Baru kemudian sholat. Dan ini dipraktekkan ketika kami di Madinah, di Arab Saudi di sana. Kalau berbuka puasa itu ya mendahulukan buka. Meskipun di sana tidak ada orang berbuka puasa di rumah kecuali perempuan, yang laki-laki semuanya di masjid. Tapi berbuka terlebih dahulu, setelah buka selesai, kalau adzan tetap adzan. Begitu masuk maghrib adzan. Tetapi ada jeda waktu 20 menit. 20 menit itu selesai maem nggih. Nah, kemudian baru iqomah. Karena memang Nabi menganjurkan begitu. Untuk menjaga kekhusyuan sholat. Sholat ingat makan, nopo makan ingat sholat. Nah, ini lebih baik
makan ingat sholat daripada sholat kok kemutan maem. Nah, ini. Wa an Abi Dzar, hadis diriwayatkan dari Abi Dzar radhiyallahu an, semoga Allah meridhai anhu kepadanya, qol, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qoma ahadukum fis sholati, apabila salah seorang di antara kalian sholat, fala yamsahil hasso, nek cara jawane ojo pisan-pisan ngusap sira al hasso marang wedi ingkang nempel wonten ing rai sira. Niki nek cara jawane atus niku nek cara teng pondok. Tapi yang dimaksud janganlah mengusap butir-butir pasir yang menempel di dahi. Jadi ketika kita sholat, Allahu Akbar, kemudian sujud, begitu sujud, bangkit dari sujud, aduh, deneng batuku ana tergile apa ya? Bahasanya pecahan beli. Ternyata pasir dan lain sebagainya, dan itu tidak boleh diusap Bapak Ibu. Fa inna rahmatan tuwajjihuhu, kata Nabi, karena itu merupakan rahmat yang selalu bersamanya. Ini karena kalau di Arab Saudi, di Madinah, di Makkah, di sana orang sholat itu memang di tanah. Di zaman Nabi, kullu ardin masjidun, setiap tanah itu masjid. Tidak harus, mohon maaf, dibikin bangunan seperti ini ada atapnya. Malah menawi teng padang pasir masjid ya hanya sekedar persegi 4 dibatasi oleh batu-batu yang ditumpuk sudah. Begitu sedang jalan, datang waktu sholat, berhenti. Itu hebatnya orang sana itu begitu. Sedang jalan kok di padang pasir, mau ke kebun ataupun mau ke tempat kambing, dia melihara kambing. Begitu mendengar adzan atau tahu waktu sholat datang, berhenti, langsung sholat di situ. Tidak ada air, tayamum. Maka pantas kalau Nabi kemudian menyampaikan, apabila kita sedang sholat, kemudian di dahi atau di bagian wajah kita kok ada butiran pasir dan lain sebagainya, maka hendaklah untuk tidak diusap ketika sholat. Rawahu khamsatun bi isnadin sahihin. Hadis ini diriwayatkan oleh imam hadis yang 5. Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan An-Nasa'i. Bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Nah, ketika kita sudah mendengarkan hadis ini, siapa tahu Bapak Ibu kita sholat kok kebetulan aduh ya napane ya men ditahan, tapi aja ngomong aduh napane ya, nah, itu malah tidak menambah kekhusyuan. Wa zada Ahmad, dan menambahkan Imam Ahmad, Ahmad bin Hambal, wahidatan auda, usaplah sekali atau biarkanlah. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hambal, itu ahli fikih. Menurut Imam Ahmad bin Hambal boleh diusap tapi sekali, atau auda, atau tinggalkanlah, maksudnya nggak usah diusap. Danek agi sholat kok lembut nempel, nggih Bapak Ibu nggih,
Ujug-ujug teplak nang pipi. Waduh. Kawingi aku wis krungu hadise jare nek anu debu aja diteplak nek lemut sih kepriye iki ya. Pripun niku? Nah, diteplak mawon. Lah metu geti ya. Nah, jare geti najis. Nek najis berarti mboten sah salate. Nah, dalam hal ini para ulama ahli fikih mengatakan kalau nyamuk, darahnya nyamuk itu termasuk najis yang ma'fu ya, atau yang mukhaffafah, yang dimaafkan meskipun diteplak malah dideleng. Dene ana ketiye iki. Nah, itu ma'fu, dimaafkan, tidak menjadi najis. Yang menjadi najis adalah darah yang banyak. Kemudian fi sahihin, di dalam kitab sahih atau di dalam hadis yang sahih, an Mu'aikibin, dari sahabat yang bernama Mu'aikib, nahwuhu bi ghairi ta'lilin. Ada juga hadis yang serupa tetapi tanpa taklil. Taklil itu enggak ada alasan. An Aisyah, hadis selanjutnya. Hadis diriwayatkan dari Aisyah. Aisyah itu istri Nabi. Radhiyallahu anha. Nah, ini kalau wanita itu pakainya ha. Kalau laki-laki hu. Nek hu niku kan napa nggih? Mengikat. Tapi kalau ha terbuka. Niku simbol saja. Adam lanang mingkem. Hawa mangah. Mulane jare wong wadon akeh omong nek. Nggih. Wong Hawa sih mangah jajal ngucapaken Hawa mingkem. Nggih, angel. Tapi Adam mingkem. Mulane nek ana wong lanang akeh omonge, wala kok wis dadi wadon apa? Wong lanang kok cerewet. Bahasane mbiyen arep dadi wadon. Radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai anha kepada Aisyah, qalat, ia berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya, kata Aisyah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adab Bapak Ibu, adab itu etika. Aisyah istri Nabi itu tidak pernah memanggil kepada suaminya dengan namanya. Nggih. Memanggilnya tetap Rasulullah, tidak mad. Arep takon mad. Karena hadis-hadis yang seperti ini, sehingga suatu saya kecil, sekula alit niku kula bingung teng bapak kula niku. Bapak kula niku nek manggil ibune kula niku dengan panggilan anak yang pertama. Kula ngantek bingung. Dening jenengane Mutmainnah itu Mbak Yu saya yang pertama. Mbok jenengane Udu, ternyata ini dalam rangka ikhtiram. Ikhtiram itu menghormati. Malah kadang-kadang wonten nggih, wonten piyantun estri yang memanggil kepada suaminya tetap dengan namanya. An iltifati fi sholati. Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang iltifat. Iltifat itu menoleh. Cara bahasa Jawane nyilinguk. Fi sholati, ketika sholat. Barang napa mboten Bapak Ibu? Agi sholat kok nyilinguk. Sapa sing tekas ya. Faqol, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahtilasun yahtalisuhus syaitanu minas sholatil abdi.
Kata Rasulullah, ia adalah colekan setan. Jadi nek ana wong salat kok nyelinguban lagi dicolek nang setan. Nggih. Tapi ora kerasa. Niku. Malah niku nek lare-lare nggih malah dorong-dorongan. Imam wis salat wis Allahu Akbar tesih dorong-dorongan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya setan yang sedang mempermainkan orang yang sholat. Makanya kata Rasulullah, sawwu sufufakum bis sholat. Fa inna taswiyata sufuf min tamamis sholat. Dalam hadis lain, min iqamatis sholat. Jadi dirapatkan. Karena kalau ada sela, di situ setan masuk. Di dalam hadis lain dikatakan setan itu akan lari terbirit-birit ketika mendengarkan kumandang azan. Melayu karo ngentut. Niku setan niku. Begitu ada adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, melayu karo ngentut. Tapi begitu adzan selesai kembali menggoda orang yang akan sholat. Dan kemudian ketika sholat melihat ada sela-sela di situ masuk, kemudian menggoda manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurinnas. Maka kata Rasulullah ketika Aisyah bertanya tentang iltifati fi shalah, orang yang menoleh ketika sholat, kata Rasul sesungguhnya ia sedang dicolek oleh setan. Oleh sebab itu usahakan ketika kita sholat ya, dan nek sing nyolek tanggane sebelahe setan kok ya. Tapi setan juga bisa minal jinnati wan nas. Dari bentuk jin, golongan jin dan golongan manusia. Ya pantas bae wong lagi salat pun dadak dicolek. Dadi setan kok ya. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wali Tirmidzi dan juga oleh Imam At-Tirmidzi, wa sahhahu dan mensahihkannya. Siapa? Yaitu Imam At-Tirmidzi. Kalau Imam Bukhari sudah tentu. Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Musnadnya beliau juga mensahihkan. Iyyaka wal tifata fis sholati fa innahu halakatun. Menurut hadis sahih Imam At-Tirmidzi, hindarilah dari berpaling di dalam sholat. Fa innahu halakatun, karena hal yang demikian itu akan merusak sholat. Wa ingkana fala budda fa fi tatawwu'i. Jika memang itu juga dilakukan di dalam sholat-sholat tatawwu, sholat-sholat yang disunnahkan. Nah, oleh sebab itulah maka judul atau bab di dalam hadis ini bab tentang kekhusyuan sholat. Saya punya kitab kecil yang berjudul Kaifa Takhussu'an fis Shalah. Bagaimana kita untuk bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk, yang disusun oleh Samahatus Syekh Abdullah Al-Mutlaq. Beliau mufti atau ketua majelis ulama di Madinah pada saat itu. Bagaimana kita agar sholat dengan khusyuk.
Kata beliau di dalam kitab Kaifa Khushu'an fi Shalah, yang pertama tawajjuhan ilallahi dhahiran wa batinan. Fokus baik dohirnya, fisiknya, jasad kita menghadap ke tempat sujud, bukan deleng jam. Bila Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah dan merenovasi Masjid Nabawi, beliau menyampaikan untuk dicat dengan warna putih saja dan tidak dikasih gambar-gambar dan lain sebagainya, karena tujuannya itu untuk menjaga kekhusyuan sholat. Yang kedua, kata beliau, untuk menjaga kekhusyuan sholat, yaitu anta'rifah, agar engkau mengetahui ala ma'aniya sholat, atas makna-makna di dalam sholat. Maksudnya ma'aniya sholat itu bacaan-bacaan. Dari mulai pertama, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'anta bainal masyriqi wal maghrib Allahumma naqini, dan seterusnya. Itu cobalah kita untuk bisa memahami, mengerti apa yang kita baca itu. Lawanu ora dilahirkan nang Arab, kan bahasa Arab yang ngel. Ya, bagi yang ingin atau yang berusaha untuk memahami, insya Allah bisa. Allahumma ba'id, ya Allah jauhkanlah baini wa baina khotoyaya, antara aku dan dosa-dosaku, kama ba'adta bainal masyriqi wal, sebagaimana engkau telah menjauhkan bainal masyriqi, antara timur dan barat. Jadi dosa kita itu dijauhkan bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau menjauhkan timur dan barat. Allahumma naqini, ya Allah sucikanlah, minal khotoyaya, dari dosa-dosaku, nembe Allahumma bangit mawon, doa iftitah. Kalau kita hayati, kita maknai, kemudian kita lakukan dengan sesungguhnya, begitu Allahu Akbar lisan kita mengucapkan, hati kita menerjemahkan, kayaknya dosanya enteng kabeh wis. Urung ruku, urung sujud lah wis rampung piye. Allah mendengarkan, ya, karena saling memahami, tahu. Allahumma sil khotoyaya bil ma'i wasalji wal barodi, ya Allah sucikanlah atau bersihkanlah dosa-dosaku bil ma'i wasalji wal barodi, dengan air dan salij. Salij itu salju. Salju itu ternyata bahasa Arab niku Bapak Ibu. Salju. Cuma wong kana boleh ngucap salij, minas salji wal barodi, dan air embu. Amila mekaten monggo, ya, kita berusaha meningkatkan kualitas ibadah kita secara personal kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berusaha memahami bacaan-bacaan ketika kita sholat. Lah anu wis tuwa Pak, arep ngaji maring sapa? Isin arep ngaji kaya kowe. Tumbas buku. Nggih. Buku sholat dan terjemahnya niku kathah kantun diwaca. Saya dulu pengalaman pribadi Bapak Ibu, kenapa saya sekarang menurut saya bisa bahasa Arab. Saya dalam rangka menghafal itu dengan cara membaca dan membaca. Donga mboten nafal, dongane tegletakaken kali dibaca. Nanti berkali-kali dengan sendirinya kemudian hafal. Wa an Anasin. Nah ini hadis selanjutnya, hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, semoga Allah meridhai anhu kepadanya, qol, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ahadukum fis sholati." Apabila seseorang di antara kalian sholat, fa innahu yunaji rabbahu, dan ia sedang bermunajat kepada Rabbnya. Munajat niku napa Bapak Ibu? Munajat niku nggih nggajahi penyewunan, sedang bermunajat memohon sesuatu. Fa innahu yunaji, naja yunaji, munajatan. Nah, ana wong senengane munaji. Oh, berarti wong tukang jaluk kuwe. Nggih. Munajat sih. Nggih. Tanggen kula mriku wonten ibu-ibu nggih. Namine Bu Mizan. Ya kula takoni, Bu, jenengan biyen dijenengi Bu Mizan niku anu kepriwe kuwe? Nggih mboten ngertos wae. Mizan itu kan artinya timbangan. Jadi wonge ngapa-ngapa gue nimbang-nimbang wae ora dadi-dadi. Fa innahu yunaji rabbahu, sedangkan ia sedang bermunajat kepada Tuhannya. Fala yabzuqanna baina yadayhi. Maka janganlah sekali-kali ia meludah ke hadapannya. Baina yadayhi. Wong lagi sholat lagi munajat kok malah didoni ngarepe. Nah, napa wonten wong sholat itu wonten apa mboten Bapak Ibu? Menawi di zaman Rasul dan sampai sekarang yang tadi saya ceritakan, yang namanya masjid di sana kullu ardin masjidun, setiap tanah bisa dijadikan masjid, tidak harus di tembok, di keramik, mandek, sholat. Lagi sholat kok kemudian kayane kok ya Allah ki nang anapane nggih. Nggih, teng jero lambe terus itu trot. Angsal apa mboten? Hah? Nah, ini nanti. Kemudian wala an yaminihi, dan jangan pula meludah ke samping kanannya. Walakin akan tetapi ansimalihi, boleh meludah ke samping kirinya lagi sholat itu. Tapi ya nek nang kene ya kebangetan ya. Yang dimaksud kan di zaman Nabi yang sholatnya di tanah itu. Dan kebiasaan orang sana itu kalau sedang flu, pilek, itu luar biasa, mohon maaf sampai netes dengan sendirinya. Ketika musim dingin 3 bulan, wong sholat pada nggawa tisu. Begitu lagi sholat uli rong rekangat, meler irunge, tisune dijiot. Ditilep, lebokaken maning. Dan itu boleh. Daripada di sing sering akan mari ngarepe. Itu boleh. Lagi sholat Allahu Akbar uli rong rekangat, HP-ne moni Bapak Ibu. Lagune dangdut maning. Bagaimana sikap kita ketika sholat? Apakah dibiarkan sampai musik itu berhenti? Kemudian mengganggu kepada musalli yang lain? Maka ulama Samahatus Syekh bin Baz itu mengatakan boleh. Ambil, matikan. Matikan, masukkan lagi. Aja dijor ngapain anak. Rampung lagu dangdute. Itu mengganggu. Nanti di hadis-hadis berikutnya. Telas niki napa? Oh nggih. Nah niki saya selesaikan dulu. Walakin ansimalihi, tetapi boleh meludah ke samping kirinya, tahta qodamihi, di bawah telapak kakinya. Dados carane itu niku nggih
telapak kakinya dibuka yang sebelah kiri, kemudian meludahnya ke situ, baru kemudian ditutup dengan telapak kaki. Sebab ludah itu tidak najis. Nggih napa nggih? Buktine ludahnya kita nggih ditelan juga tidak apa-apa. Kalau najis ya ora dilek. Sing najis tu lidune wong liya. Ngono jeneng didoni najis. Nggih. Padahal ludah itu tidak najis. Menikalah Bapak Ibu sedaya, mugi-mugi napa ingkang kula waos nambahi pemahaman pengetahuan kita, dan jika ada khilafan kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah walakum minkum nasrullahi fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.